Baik, kita masuk ke materi yang ke-18 dari Enterprise Architecture, yaitu kita masuk ke fase berikutnya dari TOGAP, yaitu Business Architecture ya. Oke, ini adalah fase B, Business Architecture, yang merupakan 2 dari 8 tahap yang diiterasi ya dari TOGAP. Setelah sebelumnya kita bahas tentang PC Architecture ya, atau di fase A. Nah, di PC Arsitektur Bisnis ini, di arsitektur bisnis ini kita menggambarkan strategi produk dan atau layanan ya yang diberikan oleh organisasi nanti. Termasuk di dalamnya adalah aspek organisasi, kemudian fungsi-fungsi dari organisasi, proses-proses yang terjadi, terutama proses bisnis yang ada di dalam organisasi ya, atau perusahaan ya. Kemudian informasi apa saja yang dikelola dan geografis lingkungan bisnis. Jadi geografis lingkungan bisnisnya seperti apa? Itu masuk dalam pembahasan bisnis arsitektur ini ya. Nah, hal dasar dari organisasi yang harus diwujudkan ini yang pertama adalah di aktivitas utama ini di fase bisnis arsitektur adalah dari sisi organisasi ya, yaitu menentukan proses bisnisnya dan juga orang-orang yang melakukannya. Jadi orang-orang yang menghandle kegiatan bisnis itu siapa saja, itu dibahasnya di fase ini, di fase B ini ya. Kegiatan utamanya justru ini ya, menjelaskan proses-proses bisnisnya dan sekaligus menentukan siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan di dalam proses bisnis tersebut. Kemudian menggambarkan bagaimana hubungan mereka satu sama lain di dalam lingkungan ini. Jadi di antar departemen, bahkan di sesama departemennya, itu semuanya harus ditampilkan, dijelaskan dalam fase B ini atau fase bisnis arsitektur ini. Kemudian prinsip-prinsip yang mengatur desain dan perubahannya juga masuk dalam sini ya. Jadi ada aturan-aturan misalnya yang ditentukan kalau misalnya suatu saat terjadi apa begitu ya, apakah ada peningkatan keuntungan dari perusahaan atau bahkan misalnya ada kerugian yang dialami, maka ada prinsip atau ketentuan atau panduan yang sudah ditentukan untuk mengatur desain dan perubahannya. Jadi mungkin saja ada arsitektur perusahaan yang harus dirubah karena sebab adanya keuntungan yang lebih banyak atau justru karena adanya kerugian yang dialami gitu ya. Ya, jadi itu masuk di bagian fundamental dari organisasinya. Lalu menunjukkan bagaimana organisasi itu mencapai tujuan bisnis. Ya, katakanlah semacam rencana strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bisnis itu apa dari organisasi ini. Jadi tidak hanya ketika akan melaksanakan kegiatan baru dibikin perencanaannya begitu ya, tetapi tidak. Jadi ini disusun sejak awal begitu. Yang paling mendasar nanti ada pecahannya yang bisa dilakukan. Kalau dalam organisasi itu biasanya ada yang namanya rencana induk. Ya, ini yang global yang sekian tahun gitu, 25 tahun misalnya isinya. Itu sudah ada tuh untuk mencapai tujuan dalam 25 tahun ke depan itu apa. Kemudian ada yang namanya rencana strategis ya. Rencana strategis ini biasanya per 5 tahun. Lalu ada lagi rencana operasional. Rencana operasional ini biasanya di breakdown lagi dari 5 tahun tadi menjadi per tahun. Nah, setelah per tahun ada lagi kalau misalnya itu dibagi dalam per kegiatan ya, bisa melalui program kerja per semester misalnya atau per 4 bulan begitu ya. Nah, itu jelas gitu ya. Bagaimana menunjukkan bagaimana organisasi mencapai tujuan bisnis itu ditunjukkan dengan rencana-rencana tadi. Rencana induk, rencana strategis, rencana operasional, dan program kerja ya. Nanti ada lagi yang mendukung lainnya ya, misalnya ada aturan-aturan dan sebagainya ya. Nah, objektifnya dari atau yang ingin dicapai dari fase bisnis arsitektur ini adalah mengembangkan target arsitektur bisnis yang di dalamnya itu tampak bagaimana perusahaan beroperasi tadi ya, karena aktivitas utamanya adalah menjelaskan apa yang akan dicapai, maka tujuannya adalah itu. Nah, menanggapi penggerak strategis yang ditetapkan dalam visi arsitektur. Jadi tidak lepas kaitannya dengan fase A, fase arsitektur vision. Jadi di situ. Jadi di sana sudah ada visi. Nah, visi itu yang menjadi
dasar utamanya, sebagai penggerak strategisnya. Jadi tinggal dilaksanakan menggunakan diterjemahkan lagi gitu ya secara lebih detail melalui arsitektur bisnis. Oke, saya lanjutkan saja ya. Nah, langkah-langkahnya yang dilakukan di dalam tahap bisnis arsitektur ini adalah memilih model referensi, kemudian viewpoint-nya dan alat-alat yang digunakan. Ya, kemudian mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis dan targetnya. Jadi di situ kelihatan jelas apa yang ingin dituju, prosesnya bagaimana, dan yang akan dihasilkan itu apa. Ya. Kemudian nanti melakukan analisis kesenjangan ya. Kesenjangan ini maksudnya adalah yang keadaan kita sekarang dengan yang akan dituju itu ada gap tuh, ada celah ya. Nah, itu dilihat itu. Nah, nanti kemungkinannya bagaimana kita bisa menutup celah itu supaya kita bisa mencapai ketujuan. Jadi seolah-olah ada semacam parit begitu atau ada lubang begitu ya. Kita mau menyeberang, maka kita identifikasi nih lubang ini. Posisi kita sekarang ada di mana? Kita ingin mencapai apa? Nah, di tengah-tengah ini kan ada tentu ada gapnya ya, ada jaraknya. Nah, bagaimana kita mengatasi jarak ini agar kita bisa mencapai tujuan kita? Nah, kemudian menentukan komponen roadmap ya. Roadmap ini peta jalannya arsitektur organisasi itu harus jelas, bisa menggunakan model mind mapping ya. Jadi ada satu ide gitu, kemudian pecah lagi jadi ide-ide yang lain, yang ide-ide lain itu pecah lagi menjadi yang lainnya lagi gitu. Nah, saya bahas sebagian saja ya. Kemudian melakukan tinjauan formal kepada stakeholder. Nah, ini juga bagiannya ya. Jadi kalau tadi dari sisi fundamental organisasi itu menentukan proses bisnis dan orang-orangnya, maka setelah ditetapkan kita perlu tinjau kembali. Secara formal itu berarti berdasarkan kinerja ya, apakah ini sudah sesuai atau belum, berdasarkan misalnya kompetensinya, apakah ini memenuhi standar minimal yang dibutuhkan di unit tersebut atau di proses bisnis itu ya. Nah, itu semuanya dilihat ya, karena kita ingin mencapai tujuan bisnis yang ditentukan oleh perusahaan secara maksimal, maka tidak mungkin kita asal meletakkan orang tanpa kita meninjau kembali kesesuaian dari kemampuannya terhadap suatu proses bisnisnya. Kemudian menyelesaikan arsitektur bisnis, nah, ini memang tahapnya ya. Lalu terakhir adalah membuat dokumen definisi arsitekturnya. Jadi dokumen akhir dari proses bisnis arsitektur inilah yang dihasilkan. Ingat ya, arsitektur ini adalah sebuah deskripsi, jadi dia berupa dokumen begitu. Walaupun dokumennya bisa saja apakah dia secara fisik atau secara non fisik dalam bentuk digital ya. Maka itu yang dihasilkan adalah dokumen. Oke, kita lanjut ya. Nah, input dan outputnya, kalau input ya kurang lebih ya, jadi ada dari eksternal, ada dari internal, ada yang dari arsitektur itu sendiri maupun dari non arsitektur ya. Yang pasti adalah outputnya berupa versi penyampaian visi arsitektur yang disempurnakan dan diperbaharui. Jadi sebetulnya fase bisnis arsitektur ini adalah kepanjangan atau penyempurnaan dari arsitektur vision dari tahap A gitu. Jadi seolah-olah outputnya adalah tahap A yang sudah diperbaiki gitu, yang sudah disempurnakan, yang sudah diperbaharui gitu ya. Isinya apa dalamnya adalah draft dokumen definisi arsitektur itu sendiri, kemudian rancangan spesifikasi persyaratan arsitektur, kemudian komponen arsitektur bisnis dari roadmap arsitekturnya. Intinya adalah dokumen ya. Nah, bentuknya sendiri macam-macam ya, bentuk outputnya ya. Ada berupa katalog ya, yang isinya berisi value stream atau business capabilities, kesesuaian atau kemampuan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan dalam mencapai tujuan nanti seperti apa gitu ya. Kemudian ada organization atau actor, ini adalah susunan organisasinya bisa ya. Kemudian pendorongnya ya, pendorong ini bisa berupa sasaran dan tujuan gitu ya. Kemudian ada role, aturan, bisa juga hak akses, nah seperti itu ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian bisa juga berupa metrik ya. Kalau metrik nanti ada diagram bisa seperti itu yang menunjukkan bagaimana proses itu nanti dilakukan dan apa hasilnya begitu, metriknya ya.
Kalau kita pelajari metriknya Zachman yang sebelumnya ya, itu kan ada 6 kali 6 ya, maka setiap viewpoint itu nanti menjawab 6 pertanyaan. Nah, kalau metrik itu kurang lebih nanti sama seperti itu. Jadi apa yang akan dilakukan pada bagian ini gitu ya. Nah, nanti bentuk outputnya macam-macam tuh, bisa bentuknya value stream atau capability gitu ya, bisa dalam bentuk diagram atau dia notasi-notasi. Nah, kalau bentuknya outputnya diagram, banyak lagi pilihannya ya, apakah nanti DFT, apakah ERT gitu ya kalau untuk database ya, apakah dia menggunakan UML dan seterusnya, atau bahkan menggunakan yang versi lama yaitu flowchart gitu ya, atau event diagram. Oke, itu adalah bentuk-bentuk yang nanti perlu dihasilkan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah work statement-nya. Jadi ini adalah hasil akhirnya nanti dari sebuah arsitektur di fase B ya. Jadi ada definisi arsitektur, kemudian spesifikasi kebutuhannya, lalu prinsip bisnis dan tujuan, kemudian konfirmasi dokumen. Yang paling penting itu adalah di bagian sini ya. Ada dokumen kebutuhan bisnis dan panduan implementasi bisnisnya. Sesuai dengan fasenya itu ya. Fasenya adalah bisnis arsitektur. Maka penting untuk itu disesuaikan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kita juga perlu melakukan review dan memastikan pembaruan tujuan bisnis dan pendorong bisnisnya ya. Dan perlu adanya konfirmasi dokumen arsitektur di fase B ini. Jadi kalau fase A sebelumnya itu ada persetujuan intinya ya. Dari preliminary bahkan ada persetujuan, nanti masuk ke tahap A itu harus disetujui. Makanya ada yang namanya viewpoint yang bisa dipresentasikan kepada stakeholder ya. Jadi sampai di tahap PC itu kita sudah dapat persetujuan. Kemudian ketika kita masuk ke proses fase B di bisnis arsitektur, maka kalau kita anggap sudah selesai dokumennya, maka kita perlu persetujuan. Jadi kita sambil memprosesnya itu, sambil kita meminta persetujuan dengan cara mempresentasikan apa-apa yang kita buat di dalam arsitektur gitu ya. Nah, setelah ada persetujuan dari pembaruan dari PC tadi, kemudian dilanjutkan dengan bisnis yang lebih detail gitu ya, lalu harus dikonfirmasi, disetujui seperti itu ya, untuk bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti tuliskan di komentar ya. Kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tahap C, yaitu Information System Architecture ya.